Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batrik Fadilah dengan NIM 2416040015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengakuan pendapatan dan akuntansi sewa untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Yang pertama, saya akan membahas pengakuan pendapatan terlebih dahulu. Nah, menurut PSAK 23, pendapatan ini adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Namun kenaikan ini bukan berasal dari kontribusi penanaman modal seperti setoran modal pemegang saham. Dan selanjutnya ada 4 tipe transaksi yang bisa menghasilkan pendapatan. Yang pertama itu adalah pada saat penjualan dari persediaan, misalnya saat kita menjual barang dagang. Nah, kapan sih menjual barang dagang itu bisa menghasilkan pendapatan? Yaitu pada saat masa pengiriman atau saat menjual barang dagang tersebut. Yang kedua, pemberian jasa seperti jasa konsultasi atau servis. Yang ketiga ini adalah perizinan pembuatan aset, seperti misalnya yang kita tahu adalah lisensi atau royalti. Nah, yang keempat, penjualan aset selain persediaan, seperti menjual aset tetap. Nah, keempat tipe ini juga sangat penting dipahami karena masing-masing keempat tipe ini memiliki waktu pengakuan pendapatan yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengakuan pendapatan pada saat pendapatan penjualan. Yaitu pendapatan pada saat penjualan ini diukur pada saat pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima, yang dikurangi diskon dagang dan rapat volume. Nah, jika pembayaran yang ini ditangguhkan, maka nilai wajar yang ditentukan dengan mendiskontokan penerimaan masa depan yang menggunakan suku bunga tersirat. Nah, tentu saja saya akan memberikan contoh untuk kasus pendapatan penjualan. Soalnya PTA menjanjikan diskon sebesar 2% kepada PTB jika pembelian selama satu periode ini melebihi 200 juta. Nah, pada saat 1 April, PTB ini baru membeli 100 juta. Tapi, berdasarkan riwayat 2 periode sebelumnya, PTB ini selalu melampaui 200 juta. Nah, jadi target besar itu kemungkinan tercapai. Karena itu, PTA langsung mengurangi pendapatan sebesar 2% dikalikan 100 juta dan dapat hasilnya 2 juta. Sehingga jurnalnya pada tanggal 1 April yaitu kita debitkan piutang sebesar 98 juta. Nah, di bagian kreditnya kita buat penjualan sebesar 98 juta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran pendapatan pada saat transaksi dengan unsur pembiayaan. Nah, kadang kan penjualan ini mengandung unsur pembiayaan. Misalnya seperti pembayaran ditunda yang cukup lama. Nah, dalam kondisi ini, nilai wajar itu ditentukan dengan mendiskontokan pembayaran menggunakan suku bunga yang tersirat. Nah, suku bunga yang tersirat ini bisa ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama itu pada saat instrumen sejenis. Nah, instrumen sejenis ini bisa mengacu pada suku bunga yang berlaku pada untuk instrumen sejenis dari penerbit atau debitur yang sepadan kredibilitasnya. Yang kedua pada saat diskonto nilai nominal, yaitu suku bunga yang mendiskontokan nilai nominal instrumen menjadi setara harga penjualan tunai barang atau jasa saat transaksi terjadi. Saya akan membahas tentang kriteria pengakuan penjualan barang. Nah, sekarang kapan pendapatan penjualan barang itu diakui? Nah, ada 5 syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan. Yang pertama itu pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang yang telah dipindahkan secara signifikan kepada pembeli.
Yang kedua, pada saat entitas tidak lagi mengelola atau mengendalikan secara efektif barang yang telah dijual tersebut. Yang ketiga, jumlah pendapatan yang dapat diukur dengan andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi akan mengalir kepada entitas. Nah, yang terakhir, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur dengan andal. Berikutnya yaitu penjualan angsuran. Nah, penjualan angsuran ini merupakan transaksi penjualan di mana pembayaran dilakukan secara bertahap. Karena ada rentang waktu pembayaran, harga yang disepakati biasanya sudah mengandung unsur bunga implisit, bukan bunga murni yang harga pokok barang. Ada 3 prinsip penting dalam penjualan angsuran. Yang pertama itu pendapatan pokok diakui di muka. Maksudnya adalah pendapatan dari harga jual barang yang diakui pada tanggal penjualan, bukan menunggu kas diterima. Yang kedua, diukur pada nilai kini atau present value, yaitu harga yang dijual ini diakui adalah nilai kini dari seluruh imbalan yang didiskontokan dari suku bunga yang tersirat. Yang ketiga, bunga diakui terpisah. Maksudnya adalah elemen bunga yang diakui sebagai pendapatan bunga tersendiri seiring berjalannya waktu yang menggunakan metode suku bunga yang efektif. Selanjutnya, saya akan membahas contoh kasus mengenai penjualan dengan wesel tanpa bunga. Sebagai ilustrasinya, pada 1 Juli ini PTA menjual kain kepada PT B senilai 90 juta dan dibayar dengan wesel tanpa bunga yang jatuh tempo 4 tahun dengan nilai nominal Rp141.660.300 dengan persediaan kain menurut catatan PTA sendiri adalah 59 juta. Jadi, jurnalnya pada tanggal 1 Juli itu debitkan wesel tagih sebesar 90 juta dan kreditkan penjualan sebesar 90 juta. Nah, perlu diperhatikan bahwa yang dicatat adalah nilai kini atau present value yang sebesar 90 juta, bukan nominal wesel yang sebesar 141 juta tersebut. Karena selisihnya merupakan bunga implisit yang akan diakui secara bertahap selama 4 tahun ke depan. Nah, tadi saya sudah membahas tentang pengakuan pendapatan. Materi selanjutnya, saya akan membahas tentang akuntansi sewa. Nah, definisi dari akuntansi sewa menurut PSAK 30 adalah suatu perjanjian di mana lessor atau pemberi sewa memberikan hak kepada lessee atau penyewa untuk menggunakan suatu aset selama periode yang telah disepakati. Nah, ada 2 jenis sewa dari akuntansi sewa. Yang pertama itu adalah sewa operasi atau operating leasing. Yang kedua itu sewa pembiayaan atau finance leasing. Nah, kedua jenis ini juga memiliki perlakuan akuntansi yang cukup berbeda yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Di slide ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sewa operasi. Nah, sewa operasi ini adalah sewa di mana penyewa atau lessee hanya mendapatkan hak penggunaan aset dalam periode tertentu, tetapi resiko dan manfaat kepemilikannya sepenuhnya tetap berada pada pemberi sewa atau lessor. Nah, di akhir masa sewa, aset yang dikembalikan kepada lessor tanpa ada perpindahan kepemilikan atau opsi pembelian dengan harga murah. Dari sisi lessee, wajib mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa di neraca, serta mengakui biaya amortisasi dan bunga. Nah, ada pengecualian untuk sewa yang berdurasi lebih kurang dari 12 bulan atau aset bernilai rendah yang boleh tidak dikapitalisasi. Dari sisi lessor, itu tetap mengakui aset tersebut di neracanya sendiri dan melakukan penyusutan seperti biasa. Nah, penghasilan sewa ini diakui secara rata selama masa sewa. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan sewa operasi.
Yang pertama itu kelebihannya, yaitu terhindar dari modal besar. Maksudnya adalah penyewa atau lese tidak perlu mengeluarkan dana yang besar di awal untuk membeli aset. Nah, sehingga modal kerja itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan bisnis lainnya. Yang kedua itu perawatan itu ditanggung oleh lessor. Biaya perawatan, perbaikan, hingga pajak aset itu umumnya menjadi tanggung jawab pihak penyedia. Yang ketiga adalah fleksibilitas tinggi. Nah, penyewa dapat dengan mudah mengembalikan atau memperbarui aset dengan versi yang lebih baru ketika masa sewa telah berakhir. Cocok untuk teknologi atau peralatan yang cepat usang. Yang keempat ini mengurangi risiko finansial, yaitu penyewa tidak menanggung risiko kerugian akibat penurunan nilai atau depresiasi atau keusangan pada aset. Kekurangan dari sewa operasi itu yang pertama tidak ada hak kepemilikan. Maksudnya di akhir masa sewa aset ini harus dikembalikan dan penyewa tidak memiliki opsi untuk memilikinya. Yang kedua, biaya jangka panjang ini lebih mahal. Nah, jika dijumlahkan total biaya sewa dalam jangka waktu yang lama bisa jauh lebih mahal dibandingkan harga beli pada aset secara tunai. Yang ketiga, pembatasan dan risiko denda. Nah, perjanjian sewa ini biasanya memiliki syarat yang cukup ketat seperti batasan jam penggunaan atau jarak. Nah, jika dilanggar atau ada kerusakan yang berlebih, penyewa akan dikenakan biaya tambahan. Yang keempat, biaya negosiasi ulang. Nah, saat kontraknya telah berakhir dan penyewa ingin memperpanjang, pemilik dapat menaikkan tarif sewa yang sesuai dengan harga pasar tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sewa pembiayaan atau finance lease. Nah, berbeda dengan sewa operasi, sewa pembiayaan ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal oleh perusahaan pembiayaan atau lessor untuk digunakan oleh penyewa atau lese selama jangka waktu tertentu. Nah, skema ini mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat ekonomi atas barang tersebut kepada penyewa. Jadi, secara ekonomi, leselah yang menanggung risiko layaknya pemilik aset. Di slide ini saya akan membahas tentang mekanisme dan hak opsi pada sewa pembiayaan. Nah, bagaimana mekanismenya? Penyewa atau lese memiliki barang yang dibutuhkan. Lalu perusahaan pembiayaan lessor yang membelinya dari pemasok atau supplier. Nah, barang tersebutlah kemudian yang diserahkan kepada penyewa dengan kewajiban membayar angsuran secara berkala. Nah, di akhir masa sewa ini, penyewa biasanya diberikan hak opsi, bisa memilih untuk membeli barang modal tersebut yang sesuai dengan nilai sisa yang telah disepakati atau yang memperpanjang perjanjian sewanya. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan menurut PSAK 23 harus memenuhi 5 kriteria sekaligus. Yang pertama, risiko dan manfaatnya sudah berpindah ke pembeli, penjual tidak lagi mengendalikan barang, jumlah pendapatan terukur andal, manfaat ekonomi besar kemungkinan mengalir ke entitas, dan biaya yang terkait terukur andal. Nah, dengan nilai yang dicatat selalu berdasarkan nilai wajar atau nilai kini atau present value, bukan nilai nominal, terutama pada transaksi yang mengandung unsur pembiayaan seperti penjualan angsuran atau penjualan dengan wesel tanpa bunga. Sementara itu, dalam akuntansi sewa menurut PSAK 30, perbedaan mendasar antara sewa operasi dan sewa pembiayaan terletak pada siapa yang menanggung risiko dan manfaat kepemilikan aset. Nah, pada sewa operasi, risiko tetap berada di lessor, sehingga sifatnya lebih fleksibel, namun tidak memberikan hak milik. Nah, pada sewa pembiayaan, risiko dan manfaat secara substansial berpindah kepada lese.
sehingga secara ekonomi transaksi ini menyerupai pembelian aset secara mencicil. Demikian, baik pengakuan pendapatan maupun akuntansi sewa sama-sama menganut prinsip substansi mengungguli bentuk atau substance over form. Nah, pencatatan akuntansi harus mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya terjadi, bukan sekedar bentuk hukum transaksinya. Nah, demikian kesimpulan dari presentasi saya mengenai pengakuan pendapatan dan akuntansi sewa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama mengenai kedua topik yang sudah saya bahas tadi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun perkataan tutur kata saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.